Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar untuk semua mahasiswa baik S1 maupun S2 dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Sang Maha Pencipta alam raya ini. Baik, sudah lama kita tidak berjumpa karena beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan. Dengan melihat video-video saya yang lama yang menggunakan teknologi lama, yaitu layarnya tidak lebar, saya berusaha untuk membuat versi yang terbaru supaya layarnya enak dipandang ya. Namun demikian, isi dari video yang lama yang masih layar sempit ya, itu masih sangat berguna. Kenapa? Karena eh, contoh ataupun keterangan-keterangan di dalam materi sebelumnya itu juga tidak kalah bagusnya. Nah, silahkan dikombinasi ya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana Anda supaya paham, bisa mengikuti, bisa melakukan, dan akhirnya Anda lulus ujian. Terima kasih. Baik, ini masih model yang lama ya, masih model yang biasa-biasa aja. Ini saya ambilkan contoh. Terima kasih kepada seorang mahasiswa di Semarang di perguruan tinggi yang bagus ya. Ini eh, sebetulnya mahasiswa ini mengolahnya pakai Amos ya, namun saya coba data ini saya bawa ke Smart PLS, nanti akan jadi seperti apa. Nah, baik, modelnya seperti ini ya. Ini gambar MS Word, jadi saya kira ini gambar yang istilahnya eh, sekemampuannya MS Word ya. Jadi kalau kalau diambil dari bukan MS Word, barangkali gambarnya akan lebih baik ya. Nah, ini gambarnya akan saya sempurnakan. Kalau co-branding, harga, promosi, minat beli, dan keputusan pembelian ini merupakan suatu data yang unobserved ya, itu harusnya gambarnya itu dibikin elips ya, elips, ataupun kalau tidak elips bisa jadi lingkaran. Nah, itu lebih cocok ya, karena kalau data unobserved itu, karena kalau data observe ya itu memang menggunakan simbol kotak ya. Nah, eh, ini panahnya juga kita pertegas ya, bahwa ini ada panah yang terus ya, seperti ini ya, ini bukan ada tanda panah di sini ya, tapi ini terus ya, atau kalau bisa itu dibengkokkan seperti ini ya. Ini juga kurang ya, kurang ke sini. Ini juga kurang ke sini ya. Nah, jadi yang kita cari itu lengkap ya. Nah, kemudian kalau Amos ya itu masih menggunakan covarian ya, ini ya, harus dihubungkan ya. Tetapi kalau di Smart PLS memang varian ya, jadi antar variabel independen tidak usah dihubungkan. Nah, oke, gambarnya seperti itu, Anda masih ingat. Kemudian kita buka data aslinya ya. Data aslinya seperti ini. Ada 151 dihimpun dari Google Form ya. Nah, tentu saja yang Anda ambil itu yang ini saja, yang angka-angka angket ya. Di sini sepertinya angketnya ini menggunakan skala 1 sampai 10 ya, bukan 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Itu tidak mengapa. Jadi ini adalah deskriptif ya. Ini deskriptif, tidak perlu kita ambil ya. Sedangkan ini adalah uh, yang kita gunakan untuk data Smart PLS. Nah, kalau data seperti ini dimasukkan ke Smart PLS nggak akan bisa ya, nanti akan banyak kesalahan.
maka kita akan rubah ya. Kita akan rubah datanya menjadi seperti ini ya. Nah, kita akan rubah menjadi data seperti ini. Nah, ini kita buang saja tidak apa-apa. Kemudian kita save as ya. Kita rubah datanya menjadi data yang berbentuk CSV UTF-8. Ya, biarkan nama sama nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini, boleh ini kita tutup ya tanpa simpan. Nah, kemudian akan terbentuk ya di sini ya. Ini adalah data kita nanti, ya, data yang berbentuk CSV ini. Nah, kemudian kita siapkan Smart PLS. Lalu langkah pertama adalah file, create new project. Kemudian project Anda apa? Misalnya survei, tulisannya dibaguskan ya. Survei apa? Misalnya keputusan pembelian ya. Nah, Anda beri nama Anda tidak mengapa ya. Misalnya nama Anda seperti ini. Oke, ya. Kemudian langkah kedua adalah double klik to import data. Kemudian kita cari data yang tadi ya. Nah, hanya satu yang muncul karena memang data yang dikenali oleh Smart PLS ya. Yang tidak dikenali, yang XLSX itu tidak dikenali. Nah, ini biarkan karena ini mengikut nama Excel. Nah, kalau berhasil data Anda akan muncul langsung deskriptifnya ya. Ini ada mean, median, minimal, maksimal, standard deviation, kemudian kurtosis ya. Nah, seperti itu. Langkah yang ketiga adalah kita mulai menggambar. Kemudian untuk menggambar, tandai COB1, lalu COB4 di shift ya. Kemudian drag ya. Seperti ini. Langsung dirapikan ya. Nah, seperti ini. Ingat digambar di MS Word tadi ya, bisa diputar balik ke depan videonya. Nah, kalau ini menabrak gambar yang lain, Anda bisa atur posisi di sini ya, align. Ya, align di sini bisa atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, kemudian terakhir, variabel terakhir ini juga nabrak ya. Nah, maka Anda bisa letakkan di sebelah kanan atau ekor. Langkah berikutnya kita akan memberikan nama ya, memberikan nama dulu supaya lebih informatif. Di sini kita beri nama sesuai dengan gambar di depan. Ini kita beri nama co-branding misalnya. Pemberian nama sebaiknya jangan terlalu panjang ya. Kalau model Anda sangat rumit atau model Anda banyak gambarnya, maka nanti akan berhimpitan ya hasilnya ya. Tapi kalau masih gambar seperti ini masih oke lah. Ini. Kita lihat di sini harga ya. Jangan di enter ya, tapi di oke. Setelah harga kemudian promosi. Mohon maaf kalau ada suara bising ya, ini di kampus ya. Nggak tahu kok ini banyak teriak-teriak tuh setelah kegiatan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya minat beli. Nah, ini keputusan pembelian karena agak panjang. Saya singkat ya.
seperti ini. Yang penting Anda tidak lupa terhadap singkatan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Kita mulai dari sini yang mudah ya, dari tengah panah ke tengah, dari tengah panah ke tengah, tengah ke tengah ya. Kemudian ini juga ke sini tengah ke tengah. Nah, ini seperti ada gangguan sedikit ya, ini ada berhimpitan. Kalau berhimpitan Anda bisa escape ya, tekan escape keyboard kiri atas ya supaya connect-nya hilang. Lalu Anda bisa geser sedikit ya. Nah, seperti ini supaya panahnya tidak menabrak ya atau berhimpitan. Ataupun kalau Anda rubah menjadi sedikit lebih ke atas gini juga tidak masalah ya. Nah, oke. Ini saya kembalikan supaya rapi. Kemudian yang di sini ya, connect lagi. Ya, sudah terhubung semua, tinggal satu ya. Yang paling sulit ini harga ke keputusan pembelian. Ini juga berhimpit ya. Maka di escape saja, digeser sedikit. Ya, kalau Anda pengen gambarnya lebih bagus, coba diklik gambar yang harga ke keputusan pembelian. Ini kita klik seperti ini, lalu kita ambil yang tengah ya, kemudian kita atur supaya loncat ya. Kalau Anda ingin mengubah tidak berbentuk runcing begini, ini bisa Anda mainkan ya. Tapi kalau saya cukup ya seperti ini. Ini saya kembalikan. Gambar sudah sempurna dan selanjutnya adalah membuat analisis ya. Nah, analisis yang pertama uji validitas dan reliabilitas ya, di mana tahapan analisis dapat dilihat pada gambar yang seperti ini. Ya, ada 3 tahap, yaitu tahap pertama karena data kita primer itu validitas dan reliabilitas. Lalu tahap kedua itu uji asumsi klasik ya. Kalau di Smart PLS itu hanya multicollinearity saja ya, tidak menggunakan normal, tidak menggunakan hetero. Kalau auto itu digunakan untuk data sekunder ya. Kemudian uji selanjutnya adalah yang ketiga adalah uji hipotesis. Paham ya untuk gambar itu ya. Semua alat analisis itu tahapannya sama, 1, 2, dan 3. Kalau sekunder itu tahapannya 2, 3 ya, tidak menggunakan tahap pertama. Baik, gambar itu cukup. Kemudian sesuai dengan gambar tersebut, maka langkah pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Perintahnya seperti ini, klik calculate, lalu pilihlah PLS algorithm. Ya, langsung saja kita start calculation dan hasilnya kita bisa lihat di sini. Construct reliability and validity. Nah, kita lihat ada hijau semua ya. Kalau hijau semua ini berarti bagus ya. Perlu kita ketahui bahwa Smart PLS itu menggunakan 3 warna, yaitu warna hijau, warna merah, dan warna hitam. Kalau warna hijau itu bagus atau sesuai yang kita harapkan. Kalau warna merah itu tidak bagus ya, dan warna hitam itu boleh ya. Ini kita lihat seperti ini. Nah, untuk hasilnya langsung kita tangkap saja supaya bisa kita gunakan untuk lampiran ya. Misalnya di sini langsung aja di print screen. Kemudian saya biasa menggunakan paint ya untuk memotong. Kalau Anda mungkin menggunakan Word langsung bisa ya. Nah, ini saya gunakan metode yang kuno atau lama ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya buka MS Word untuk menampung hasil. Seperti ini ya. Nah, sebaiknya Anda dahului dengan membuat gambarnya ya. Jadi gambar di sini, Anda klik di gambar ya. Kalau ini kan hasil PLS tadi ya. Kalau ini data, nah sedangkan di sini gambar. Nah, kita klik kanan lalu pilih clipboard ya. Kemudian kita paste di atas sini ya. Urut-urutannya seperti ini ya, tidak boleh dibolak-balik. Nah, ini adalah gambar outer loading ya.
gambar overloading, dan ini adalah hasil reliability dan validity secara lengkap. Nah, cara mengomentari ya itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah uji validitas menggunakan AV ya. Jika di atas 0,5 berarti ini valid ya. Kalau di bawah berarti not valid. Nah, sedangkan untuk reliability-nya kita bisa menggunakan Cronbach alpha, di mana Cronbach alpha ini agak tinggi nilainya ya, tidak di atas 0,6 tetapi di atas 0,8. Sedangkan untuk komposit ini juga sama ya. Nah, kalau Anda mau menggunakan validitas yang lain ya, dengan melihat per item atau per indikator atau per pertanyaan, maka Anda bisa membaca di sini. Ya, ini kita lihat bahwa co-branding 1 di sini, co-branding 2, 3 dan 4 ini valid semua ya, karena di atas 0,7. Nah, seperti ini. Begitu juga harga, promosi, keputusan pembelian dan minat beli ya. Ini juga sama bagusnya. Nah, yang di sini ini adalah besaran koefisien regresi. Ya, jadi ini adalah koefisien regresi kalau kita mau menyusun persamaan regresi. Ya. Namun tidak memiliki A ya, tidak memiliki konstanta. Nah, seperti itu. Nanti kita tabel ini juga kita bisa lihat di tempat lain jika ingin menggunakan tabel ya. Tapi kalau menggunakan gambar, gambar pertama atau gambar outer model ya, gambar outer model ini isinya adalah uji validitas ya dengan menggunakan outer loading, dan ini adalah nilai R square ya. Ini adalah nilai R square 1, dan ini adalah R square yang kedua ya, karena memang Y-nya ada 2 ya, meskipun yang tengah ini sebagai intervening, tapi variabel inilah yang dipanah oleh variabel independen. Nah, begitu ya. Nah, kemudian coba kita melihat nilai validity yang outer loading tapi di dalam tabel ya, letaknya di sini. Letaknya di PLS algorithm, kemudian Anda pilih outer loading. Nah, ini sama. Nah, besaran ini sama. Kalau Anda menginginkan tabel ini untuk lampiran skripsi atau tesis, maka Anda bisa print screen lalu lakukan pemotongan lagi ya. Nah, ini sampai Pro 2 ya, diingat sampai Pro 2. Nanti kita akan potong potongan berikutnya. Ini kita letakkan di sini. Ini masih belum lengkap ya, jadi potongannya kita ambil lagi, tinggal sedikit ya, tinggal 2 saja sebetulnya. Nah, ini kita potong yang Pro 2. Nah, seperti ini, agak geser sedikit, tidak apa-apa. Nah, saya kira ini sudah tidak usah dijelaskan ya, di atas 0,7 sama seperti menjelaskan di gambar. Kalau ada yang merah umpamanya ya, kalau seumpamanya ada yang merah, misalnya ini kita anggap merah ya, misalnya 0,6 gitu ya. Ini kita anggap nilainya merah. Nah, apa yang kita lakukan? Karena yang merah itu cuma satu, yaitu co-branding pertanyaan kedua, sedangkan co-branding pertanyaan 1, 3, dan 4 itu hijau, maka Anda tidak usah membuangnya. Lagi pula 0,6 itu termasuk tinggi ya, termasuk masih dalam kategori valid ya. Dia 0,5 sampai 0,6 yaitu termasuk tinggi.
Ya, kalau 0,7 jelas ya, memang itu yang dituju 0,7. Nah, sepanjang cuma ada satu ya, atau sepanjang meskipun ini ada merah, tapi sepanjang AV-nya hijau itu tidak apa-apa, tidak usah dieliminir. Nah, begitu ya, kecuali kalau ini AV-nya merah, nah berapapun yang merah di sini Anda harus treatment ya. Nah, untuk treatment saya kira mudah dilakukan. Silahkan nanti Japri ya jika ada pertanyaan-pertanyaan atau di grup ya silahkan diberikan komentar nanti saya jawab. Nah, untuk urusan validitas dan reliabilitas sudah selesai. Maka yang selanjutnya adalah kita menilai uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik yang satu-satunya di dalam Smart PLS adalah multicollinearity. Anda klik di sini, kemudian Anda pilih yang inner ya. Anda pilih yang inner. Nah, ini kategorinya hitam, berarti boleh. Ya, cuma ada satu ini yang merah ya. Yang ada satu promosi ini yang merah. Nah, tergantung pembimbing Anda nanti bagaimana. Kalau memang tidak mau ya, atau menggunakan asumsi lain yaitu ada yang mengatakan di bawah 10 itu masih bisa ya. Misalnya Prof. Ghazali misalnya ya. Atau kalau memang di Smart PLS memang di atas 5 itu sudah merah. Nah, nanti bisa di treatment ya dengan mendapatkan saran dari pembimbing Anda bagaimana cara mentreatmentnya supaya nilai 5,4 ini menjadi di bawah 5 supaya hitam ya, atau kalau di bawah 3 ini nilainya akan hijau ya karena bagus, termasuk bagus. Nah, baik, uji asumsi klasik sudah selesai dan kita nyatakan ini bagus ya. Meskipun ini ada satu merah tapi kita katakan ini termasuk bagus ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah model fit ya. Model fit yang pertama itu R-square. Nah, R-square-nya ini termasuk bagus ya. Untuk data primer itu 0,69 itu termasuk tinggi ya, termasuk tinggi. Kalau 0,3 itu juga masih bagus ya. Masih cukup bagus ya, seperti itu. Nah, R-square sudah oke, kemudian yang lain adalah model fit ya. NFI, ini NFI-nya bagus karena hampir mendekati 0,9 ya, atau hampir mendekati 1 ya. Kalau tepatnya memang 0,9. Kalau SRMR-nya ini juga bagus ya karena di bawah 0,08. Sedangkan yang lain yang geodesic distance ini tidak usah dibaca. Chi-square juga tidak usah dibaca karena sistem bootstrappingnya itu akan berbeda ya. Nah, jadi hanya itu aja NFI sama SRMR kalau diperlukan. Yang lain mungkin Q-square ya. Q-square itu hampir mirip dengan R-square, cuma R-square itu mendekati 1 ya. Sedangkan Q-square itu dia tidak harus mendekati 1. Dia di atas 0 saja sudah bagus. Kenapa? Karena nilai Q-square ini dia bisa bernilai negatif ya. Jadi di atas 0 aja udah bagus karena dia bisa bernilai negatif. Nah, cara untuk mendapatkan Q-square itu harus kita analisis tersendiri. Maka menu untuk analisis selalulah Anda memilih gambar ya. Nah, di dalam gambar ini kemudian Anda pilih calculate lalu Anda pilih blindfolding. Nah, ini adalah untuk memperoleh Q-square. Nah, kita lihat di sini Q-square 1 itu 0,6, Q-square yang kedua itu 0,58. Ini termasuk bagus sekali ya karena 0,3 aja udah bagus, 0,2 aja udah bagus ya, apalagi ini sudah tinggi ya. Oke, sudah selesai Q-square-nya. Sama ya untuk lampiran-lampiran, silahkan nanti Anda print screen kemudian Anda potong ya. Saya tidak memperagakannya lagi. Nah, baik, langkah terakhir jika kita sudah Anda ingat gambar yang di Excel tadi, di ilustrasi tadi, bahwa langkah
setelah uji validity reliability, satu. Langkah kedua adalah multicollinearity dan model fit dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga, yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini kita bisa lakukan di gambar juga ya, selalu digambar. Nah, kita klik calculate lalu klik bootstrapping ya. Klik bootstrapping. Nah, definisi dari bootstrapping itu ya sebagai gambaran seperti kita kalau punya data itu sedikit ya, misalnya 70 atau 60 atau mungkin 50 ya. Nah, maka Smart PLS ini akan mengolah menjadi subsampel menjadi 500. Nah, kenapa itu yang menyebabkan normalitas itu tidak dibutuhkan karena sampel kita menjadi 500 ya, meskipun data asli kita itu jumlahnya barangkali cuma di bawah 100 ya, seperti itu. Oke, tiba saatnya start calculation. Tunggu sebentar. Nah, kita akan lihat di sini ya, sambil merapikan saya menjelaskan. Nah, di sini kita lihat bahwa original sample ya, ini kita rapikan ya supaya tulisannya nampak semua. Kemudian ini juga ya. Nah, ini kita print screen ya. Saya cuma mengulang saja supaya Anda mendapatkan gambaran yang lengkap. Nah, di sini saya masukkan kembali ke kumpulan hasil. Nah, sekaligus ini saya juga bisa untuk menjelaskan ya bahwa nilai pad coefficient ini adalah sebetulnya adalah pengaruh tidak langsung ya. Oh iya, jadi sekali lagi sebelum pad coefficient kita peroleh gambar baru di sini. Nah, ini gambarnya sudah baru ya, sudah berbeda. Ini kita simpan juga, jangan lupa. Dan ini kita letakkan atas eh, di atas bootstrapping ya, di atas nilai pengaruh tidak langsung ini. Karena ini sebetulnya sama. Ini kita lihat yang kita baca ya, yang kita baca ini adalah nilai T ini. Nilai T antara harga terhadap minat beli. Ya. Ini adalah nilai T untuk promosi dan minat beli. Kita coba satu ya, harga ke minat beli. Harga ke minat beli. Ini nilai T-nya sekian. Berarti cocok ya. Nah, jadi membaca di sini dengan membaca di sini sama. Ingat, nilai T tidak pernah negatif. Tanda negatif akan bergeser ke original sample. Original sample ini, oh ya, panah kurang ke atas ya. Original sample ini itu bilangannya ada di sini. Coba kita lihat ada nggak minus 0,163. Kita lihat gambar di outer loading. Minus ini ada ya. Nah, ada, berarti Anda sudah mengetahui ya antara bilangan-bilangan koefisien regresi ini letaknya ada di mana ya, kalau di tabel ini. Nah, oke ya, original sample itu seperti itu. Kemudian kita tidak terfokus ke sini ya, ini hanya menunjukkan bahwa co-branding itu nilainya positif ya, sehingga kalau co-branding naik, minat beli akan naik seperti itu. Lain dengan ini ya, co-branding dengan keputusan pembelian itu arahnya negatif ya, sebaliknya seperti arti dari co-branding dan minat beli. Nah, untuk membaca cepat bahwa variabel itu signifikan atau tidak dilihat dari nilai T. Jika nilai T itu di atas 2, maka ini signifikan ya. Kalau signifikan itu artinya ada pengaruh ya, berpengaruh. Anda juga bisa melihat nilai dari p-values ya. Kalau di SPSS itu signifikansi, kalau di EVIS itu prop ya, kalau di Smart PLS itu p-values, tapi semuanya sama. Baik, mohon maaf ada kebisingan yang luar biasa di tembok, lama sekali ngobrol terus itu ya, jadi saya nggak concern. Tandanya yang benar adalah lebih besar dari alfa
ya, bukan lebih kecil, sehingga tidak signifikan, karena kan itu angkanya merah ya. Nah, sedangkan ini yang betul itu di bawah alfa, lebih kecil ya, sehingga statusnya signifikan atau berpengaruh. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tanda-tanda tersebut bahwa signifikan atau tidak, maka pengaruh ini kita sebut dengan pengaruh langsung ya, yang ada di PET coefficient ini kita sebut pengaruh langsung. Nah, itu PL ya harusnya ya, bukan PTL, pengaruh langsung ya. Nah, pengaruh langsung ini kita bisa lihat. Nah, sedangkan pengaruh yang tidak langsung yang merupakan inti dari analisis smart PLS dengan model intervening itu ini. Kita lihat bahwa minat beli ini adalah sebagai variabel intervening. Nah, pengaruh tidak langsung itu kita bisa baca apakah minat beli ini memediasi pengaruh co-branding terhadap keputusan pembelian. Apakah minat beli ini yang pengaruh langsung yang kedua, apakah minat beli memediasi pengaruh harga terhadap keputusan pembelian? Ya, dan yang ketiga terakhir adalah apakah minat beli berpengaruh atau mempengaruhi ya variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Seperti itu ya. Nah, ini kita nggak bisa dapatkan nilai T di sini. Ya, hebatnya di Smart PLS ini kita tinggal melihat nilainya, tidak usah menghitung secara manual seperti di SPSS ya maupun di AMOS ya. Kalaupun AMOS itu bisa mencari pengaruh eh, tidak langsung atau PTL, maka itu harus menggunakan add-ons atau program tambahan ya. Nah, kalau di Smart PLS tidak ya, kita langsung dapatkan di sini. Kita pindah ke bootstrapping ya, jangan ke PLS tapi ke bootstrapping. Lalu Anda dapatkan specific indirect effect. Nah, ini kita panjangkan. Nah, inilah pengaruh tidak langsungnya ya. Ini kita eh, lengkapi supaya jika kita lampirkan itu bagus. Nah, di sini ya. Nah, oke, lengkap. Nah, kita bisa membaca bahwa karena ini hijau semua ya, maka di bawah alfa semua ya. Kalau di bawah alfa berarti signifikan. Kalau signifikan berarti minat beli di sini memediasi ya pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Singkatnya seperti itu. Silahkan Anda jabarkan sendiri. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.